Dibenci itu biasa, bahkan ketika kita nggak salah sekalipun. Bahkan ketika kita mau melakukan apa yang agama anjurkan, masih ada aja orang yang membencimu, mengejekmu, menghina dirimu, bahkan tidak akan pernah mendukungmu. Semuanya itu sudah menjadi takdir. Ada atas, ada bawah, ada surga, ada neraka, ada musim kemarau, dan ada musim hujan. Dan yang pasti, ada yang menyukaimu, dan juga ada yang tidak menyukaimu. Jadi, sampai kapanpun kamu mau berusaha menjadi orang baik untuk semua orang sekalipun, saya janji kepada Anda, akan selalu ada orang yang membencimu tanpa alasan sekalipun. Sampai kapanpun, Anda tidak akan bisa menghindar dari orang yang membenci kita. Bahkan ketika kita sudah berbuat baik loh, pasti ada aja orang yang nggak suka. Tidak semua orang bisa menerima kondisi dan keadaan kita. Memaksa orang lain untuk selalu menyukai kita adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Kita mau melakukan apapun, pasti ada aja yang nggak suka. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus menjadi orang yang mereka suka? Apakah kita harus selalu menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain? Percaya sama saya, justru hidupmu akan semakin stres karena hal itu tidak akan mungkin. Hal itu seperti menangkap angin mengejar bayangan. Nggak akan bakal bisa. Kita selalu berusaha untuk menyeimbangkan keadaan dengan selalu bersikap mengalah dan selalu tidak enakan kepada orang lain. Alasan kita simple. Kita malas untuk berdebat dan untuk mencari keributan. Dan kita selalu merasa semua masalah orang lain itu lebih penting daripada masalah kita. Sekali dua kali itu nggak apa-apa, bisa kita lakukan. Tapi sebagai manusia biasa, lama-lama pasti nggak akan tahan juga. Karena kita merasa orang yang paling berkorban. Gara-gara ingin menyenangkan semua orang, hidupmu jadi nggak tenang. Hidupmu jadi bukan dirimu siang dan malam. Karena ketika ada yang suka dengan apa yang kita lakukan, di sisi lain selalu ada yang gak suka dengan apa yang kita lakukan. Begitu seterusnya. Jadi, lebih baik dibenci karena menjadi original daripada harus dipuja-puja tapi menjadi copy paste-nya orang lain. Kebanyakan dari kita takut untuk melangkah maju karena takut dengan omongan orang, takut akan dibenci, takut akan nyinyiran orang, dan lain-lain. Padahal kita tidak perlu khawatir karena ketika orang membenci kita, mereka tidak punya alasan yang pas dan alasan yang logis untuk membenci kita. Sama dengan orang yang menyukai kita. Mereka yang menyukai kita, menyayangi kita, tidak butuh alasan apapun. Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan, jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu kapanpun tidak akan pernah percaya dengan hal itu. Memang, hal tersulit dalam hidup ini adalah tuntutan untuk bisa menyenangkan orang lain. Saat orang lain membenci atau tidak menyukai salah satu dari sikap kita, ingat, mereka sedang menuntut kita untuk bisa seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, buat apa bersedih? Justru saatnya kita menjadi diri kita sendiri. Beranilah untuk bilang tidak dan jangan takut menolak apa yang tidak ingin kamu kerjakan. Karena sekalipun kamu melakukan atau kamu tidak melakukan hal tersebut, orang yang membencimu tetap akan selalu membencimu. Percaya deh. Jangan takut dianggap jelek dalam cerita orang lain. Jangan takut namamu tercap buruk. Karena selagi kita nggak gosipin mereka, jangan takut untuk dibenci. Karena prinsipnya, nama kita dan cerita kita tergantung siapa yang menceritakan. Kalau dia membenci kita, pasti apapun yang kita lakukan selalu buruk dalam cerita dia. Tapi kalau dia menyayangi kita, pasti apapun yang kita lakukan selalu manis dalam cerita dia. Stoplah untuk selalu menjadi solusi bagi masalah orang lain. Masalah kita ini sudah banyak dan menuntut kita untuk menyelesaikannya. Beban seisi bumi ini bukan tanggung jawab kita loh. Beban semua orang itu bukan tanggung jawab kita. Menjadi populer dan disukai semua orang akan membuat kita memiliki tuntutan harus melakukan apa yang orang lain inginkan secara terus-menerus. Tapi menjadi tidak populer adalah pilihan yang sangat bijak. Karena itu akan membuat kita menjadi lebih peka untuk menjadi diri sendiri. Dibenci karena menjadi diri sendiri atau melakukan sesuatu untuk maju bukanlah sebuah hal yang buruk.
justru itu akan menjadi inspirasi bagi semua orang. Inspirasi bahwa Anda lebih takut untuk tidak punya masa depan daripada takut untuk dibenci orang lain. Gunakan waktu kita dengan bijak. Daripada memikirkan orang-orang yang membenci kita, lebih baik kita pergunakan energi kita untuk membuat orang lain bahagia dengan cara kita. Sebaik apapun diri kita, pasti selalu ada aja orang yang membenci kita tanpa alasan yang jelas. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah sebelum menyenangkan orang lain, kita dulu yang harus senang. Karena ketika kita memaksakan diri untuk memberi kesenangan kepada orang lain, padahal kita belum bahagia, itu ibarat kesenangan yang kita beri kepada orang lain, ibarat seperti cek kosong. Kalau kita mau ngasih uang ke orang, kita dulu yang harus punya uang. Jangan marah atau balik membenci, karena ketika kita marah karena dibenci, apa bedanya kita dengan mereka? Kita ini manusia hebat loh. Dan manusia hebat itu ketika dibenci, orang hebat akan selalu tersenyum dan selalu menunjukkan bahwa dia bahagia dan tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci dia. Jangan luapkan kekesalan atau caci makimu di media sosial saat ada yang nyinyir atau membenci kita. Karena kalau kita balik untuk membenci, sama aja kita menurunkan derajat kita. Biarkan pahala kita tambah dengan kebencian orang lain, dan jangan kurangi pahala tersebut dengan balik membenci mereka. Dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak menyukai kita. Jadi, jangan jadikan itu sebagai halangan untuk kita terus bergerak maju. Tetap bahagia, tetap tersenyum, dan biarkan dunia yang akan membalas senyuman kamu. Terima kasih, semoga bermanfaat.